Kalau menurut saya sih, sukses itu bukan karena orang itu hebat sih. Bukan karena dia hebat, dan bukan karena dia pintar, bukan karena dia pandai. Tetapi menurut saya karena dia diberi kesempatan oleh Allah. Yang bermasalah itu kita nggak punya mimpi sama sekali. Mau berhasil mau enggak, yang penting Anda coba dulu, terjun dulu. Itu harus gitu. Itu harus. Jadi biar Anda tahu sakitnya cubit, ya cubit tangan Anda. Tahu nggak? Baru tahu sakitnya apa enggak. Halo semuanya, sahabat TikTok dimanapun kalian berada, tentunya masih bertemu lagi bersama saya Nei dan juga Saya ya. Di TikTok Premier Tiba-tiba Talk Show. Nah, ya, di kali ini kita mau bahas apa nih? Episode kali ini kayaknya spesial nih teman kita. Tapi ini kita udah lama loh Bang nih. Apa tuh? Lama vakum. Iya ya, kayaknya tokonya canggung deh. Iya. Ya. Tiba-tiba hari ini kita mau bahas tentang bisnis loh. Bisnis. Jadi Bisnis bisnis. ya kayaknya mencoba ya. Makanya kita selalu tanya banyak nih bagaimana sih mau mulai bisnis. Ya kan kita sebagai pemuda nih pengen lah punya bisnis sendiri ya. Misalnya pengen buka bisnis nih sebenarnya, pengen berbisnis lah. Siapa orang yang cocok bisa memotivasi Mister atau motivasi dia lah untuk kita semua juga penonton yang ada di sini yang setia dengan kita. Siapa nih kira-kira nih? Nah, kalau Bang Nih butuh motivasi, terus juga tentang berkaitan dengan bisnis, dia kenal salah satu founder dari Sate YSL. Pasti sepekanbaru tahu tuh. Tahu Sate ya. YSL. Cabangnya banyak di ya. Pekanbaru di Nanti mana-mana. kita tanya ya. Iya, nanti kita Siapa bisa tahu kita bisa ditraktir gitu kan. kita kupas tuntas ya Iya, tentang Bapak ini. Oke. Langsung aja lah kita Panggil langsung deh, karena Panggil sahabat. aja langsung Bapak Yufrizal. Oke. Selamat datang Pak. Selamat datang. Silakan duduk Pak. Alhamdulillah. Oke, baik, udah di tengah kita nih Pak Yufrizal, founder Sate YSL. Bapak gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Apa nih hari ini kegiatannya apa aja Pak? Kalau saya ini, kalau untuk saat ini sih kegiatannya ya paling apa ya, lebihnya kepada mencari kenyamanan sih. Mencari kenyamanan. Iya, karena apa ya, prinsip saya itu kalau bisa kita ini punya sesuatu yang bisa membuat kita di hari tua itu santai gitu loh. Ini luar biasa nih. Saya kapan sih awal mula nih Pak? Ini kita langsung aja nih. Ya. Karena saya penasaran kapan Bapak memulai mencoba untuk bisnis Pak? Di usia berapa kira-kira? Kalau saya sebenarnya sih kalau memulainya itu sudah lumayan tua sih. Dari usia di atas kepala 4 lah. Di atas kepala 40. Tetapi saya itu punya prinsip, kadang-kadang ya ada anak muda itu yang belum sampai di usia kepala 4 atau mungkin di kepala 2 atau kepala 3, mereka sudah santai gitu atau sudah patah semangat gitu ya. Nah, sementara saya di usia kepala 4 baru memulai dan juga saya memulai itu tidak dengan berdasarkan ilmu yang cukup, tidak berdasarkan uang yang berlimpah, dan juga tidak berdasarkan dengan mentor. Artinya saya memang punya tekad bahwa saya itu harus bisa merubah. Artinya merubah itu saya nggak menetapkan saya harus merubah apa, tapi saya harus merubah yang pertama diri saya, yang kedua mungkin pola pikir orang lain. Itu yang saya tekadkan dari dulu gitu, sehingga saya itu walaupun di usia kepala 4 saya nggak merasa minder, nggak merasa terlambat ataupun sebagainya. Karena untuk berkarya itu menurut saya selagi kita sehat, selagi kita punya kesempatan, selagi kita
punya kemampuan dan kemauan, kenapa sih gitu? Kenapa sih enggak gitu? Lagi ada kesempatan. Nah, ini ya Pak, di usia kepala 4 Bapak memulai karir berbisnis ya kan Pak? Ya. Nah, sebelum itu kegiatan Bapak apa itu Pak? Kalau sebelumnya itu saya ini dulunya freelance sih. Freelance itu dalam artian saya nggak punya kerja tetap. Saya sudah punya anak juga, sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan saya juga tidak punya pekerjaan tetap yang bisa saya andalkan untuk menghidupi keluarga. Nah, dari itu dulu sebelumnya gitu. tercetuslah Bapak ingin berbisnis. Hmm. Nah, itu awalnya gimana Iya, Pak? karena saya berpikir kayak saya tuh sebetulnya dulunya kerjanya itu supir. Saya itu supir. Saya itu supir taksi di Pekanbaru ini lebih kurang ada 10 tahunan. Oh, berarti Bapak memang asli Pekanbaru atau gimana? Enggak, saya aslinya Sumbar, Sumatera Barat. Jadi saya merantau ke Pekanbaru ini sekitar, kalau awal-awal merantaunya itu sekitar tahun 88. Oh. Tapi ya karena waktu itu belum ada ketetapan ya kadang-kadang bolak-balik lah gitu ya, bolak-balik ke kampung, terus ke daerah lain lagi, terus balik lagi ke Pekanbaru, seperti itu prosesnya. Tapi yang menetap, yang benar-benar menetap itu dari tahun 99 lah. 99. Ya, itu yang benar-benar menetap. Bukan 1997 lah. Oh, 97 itu dah total menetap Pekanbaru. gitu ya, betul. Itu nggak kemana-mana lagi itu. Jadi Bapak pindah ke Pekanbaru. Di situ Bapak masih sebagai freelance tadi. Freelance, Freelance. belum ada ketetapan gitu. Nah, itu kami penasaran gimana tadi Pak cara awal mulai terpikir, wah, ya berbisnis nih saya. Karena kadang kan Pak orang tuh nyaman ya dengan kehidupannya sudah begitu-begitu aja. Nah, untuk memulai itu biasanya waktu Bapak kemarin itu gimana? Iya. Apakah ada yang memotivasi Bapak? Kalau motivasi sih yang jelas motivasi diri sendiri kayaknya. Karena menurut saya waktu itu penghasilan dari sopir itu waktu itu ya yang saya pribadi ya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu keperluan rumah tangga, baik itu keperluan sekolah. Itu kayaknya ya kami kewalahan lah gitu ya. Sehingga saya berpikir saya ingin ingin mencoba sesuatu yang baru lah gitu, yang mungkin bisa merubah hidup gitu kan. Ya kebetulan waktu itu ada teman saya yang nawarin gitu kan untuk belajar usaha itu. Ya akhirnya saya coba gitu, karena ada peluang gitu ya, saya coba. Nah itulah yang saya jalani sampai sekarang gitu. Kata kunci itu Bang Mi, peluang. Dan tidak terlambat, jangan ada kata terlambat. Kadang kita singgah. Iya. Kadang kita gini Pak, ini ya kalau saya lihat konten apa nih Bang Yu gitu ya. Gini Bang Yu. Kita kadang-kadang kan sendiri nih nyaman dengan rutinitas yang kita hadapi. Ini kita yang muda aja nih kita. Iya. Kadang kita berpikirnya rumit gitu. Memulai bisnis harus punya modal, rumit, nggak berani untuk memulai. Keluar dari zona nyaman. Nah itu gimana caranya kita biar bisa keluar gitu? Motivasi apa? Keluar dari mana nih? Dari zona kita ya Yang biasa-biasa saja. gini-gini Iya, aja, yang gaji ya gitu-gitu aja gitu. Ada keinginan, sekarang saya bertanya, Anda ada keinginan, Anda udah berumah tangga? Sudah ya. Ada keinginan udah punya rumah? Udah punya kendaraan? ada, Mobil ada? nggak ada. Ada semua dong. Ah, Nah karena gini, jadi mungkin kebetulan Anda ada lah gitu ya. Saya dulu memang nggak ada. Saya nggak punya rumah, saya nggak punya kendaraan dan sebagainya gitu ya. Jadi saya berpikir kalau tidak kita yang untuk merubah diri kita, ya orang lain nggak akan pernah mau merubah diri kita. Karena untuk diri kita ini ya harus kita gitu. Jadi artinya saya itu kenapa mau mencoba, kenapa mau mencoba sesuatu yang baru. Ya karena sesuatu yang lama saya sudah menggelutinya juga sudah lama gitu, sudah lumayan lama gitu, sudah 10 tahun ya. Ya dengan tidak nampak hasil lah gitu ya.
wajar kita berpikir bahwa kita harus cari cara untuk bisa meningkatkan perekonomian keluarga, kan seperti itu. Nah, untuk merubah umpamanya pola pikir mungkin yang awalnya kita menganggap kita mau ngapain, terus kita juga nggak punya modal, terus kita juga mau usaha apa gitu ya. Itu sebenarnya itu menurut saya itu langkah yang kedua, bukan langkah yang pertama. Tapi yang langkah yang pertama itu adalah tekad kita dulu. Kita mau menjalankan apa nih? Dan kita kira-kira mampu nggak? Dan kita kira-kira bisa konsisten nggak? Itu dulu. Nah, ketika kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, kita bisa konsisten, kita mau, kita mampu, ya kita jalan. Jadi artinya apa usahanya yang bakal kita lakukan itu, setelah itu baru kita cari. Karena apapun yang mau kita lakukan harus ada dulu nih tekadnya dalam hati kita. Mengumpulkan tekad. Intinya semua itu dari diri ya. Dari keinginan. Motivasi terbesar apa yang kita punya dari diri. Kira-kira dia andaikan umpamanya mau punya pasangan nih. Nah, dia umpamanya kira-kira mau menikah dengan orang yang dia inginkan kah atau dengan orang yang dijodohkan? Inginkan loh, Pak. Pasti yang diinginkan kan? Inginkan. Nah, sama. Berarti kerjaan juga seperti itu. Iya, harusnya. Kerjaan kan yang kita inginkan. Betul. Kenapa nggak kita jalankan? Ya kan? Nah, jadi artinya umpamanya nih orang tua menyarankan kamu kerja ini deh, atau kamu usaha ini deh. Ya mungkin sebagian orang tua dia lebih jeli melihat potensi anaknya ya, mungkin sebagian ada. Tetapi tidak semua orang tua bisa membaca isi hati anaknya. Jadi kalau saya sih sebagai orang tua, saya nggak pernah ngajarin kepada anak, kamu harus melakukan ini dan kamu harus sekolah di sini, saya nggak pernah. Kenapa? Karena yang bakal menjalankan mereka. Yang bakal kalau seandainya berumah tangga nih umpamanya jodoh, yang bakal mengarungi rumah tangganya juga mereka. Terus kita porsinya apa? Ya kita memang orang tua ya. Kita memang orang tua dan orang tua pasti memberikan yang terbaik untuk anak itu pasti. Cuman belum tentu apa yang ada dalam pikiran kita sama dengan apa yang ada dalam pikiran anaknya. Gitu. Sehingga nanti anaknya jika menjalankannya dia nggak nyaman. Karena yang dijalankannya pikiran orang tuanya. Gitu. Kan dari sekian banyak nih peluang bisnis nih. Kenapa sate? Karena kan kalau sate ini ada sate Madura, sate Padang gitu kan. Kenapa sate? Yang saya jalankan gitu. Jadi mengenai kenapa sate itu ya seperti yang saya ceritain tadi, saya diajarin oleh teman saya sate. Ya diajarin dan kebetulan saya memang nggak ada basic dan ilmu lain di waktu itu ya, nggak ada basic buka usaha lain atau apa karena nggak ada mentornya waktu itu, nggak ada yang ngajarin gitu dan nggak ada juga yang yang mengajak saya untuk ke arah situ. Nah, makanya saya pilih sate itu. Kalau dibilang umpamanya saya itu suka kuliner atau ada keturunan jualan kuliner, saya enggak gitu. Enggak. Tapi ketika kebutuhan hidup menuntut kita untuk tetap kita berkarya, ya kita jalanin apa aja. Dan kira tadinya memang Enggak. turun-temurun Turun-temurun, enggak. enggak Enggak ada gitu. gitu. Jadi saya itu lebih kepada menyesuaikan. Ah. Artinya bagi saya apapun bisnis ataupun apapun usaha yang bakal kita jalanin itu yang paling nomor satu itu konsisten. Jadi artinya kalaupun kita umpamanya nih saya umpamanya punya basic umpamanya di konstruksi bangunan umpamanya gitu. Dan saya situ umpamanya sudah ahli lah gitu ya. Ahli di desain sampai penghitungan dan sebagainya gitu. Ahli lah saya gitu ya. Artinya kan udah nggak diragukan ya. Iya. Tetapi ketika kita tidak konsisten, kita nggak dapat apa-apa. Jadi artinya walaupun saya di sate ini
waktu itu saya nggak menjiwai dan saya juga nggak punya ilmu. Tapi ketika kita konsisten, kita akan menemukan cara-cara dan kita akan menemukan kendala-kendala. Dan kendala dan cara itu adalah bagian dari proses untuk kita semakin hebat. Itu dia luar biasa loh Pak. Benar ya. Maksudnya nggak ada basic di situ, tapi berkembang. Nah, kuncinya konsisten. Konsisten. Tekad tadi ya. Tekad. Kita harus bulat, harus yakin bahwa mungkin inilah jalan dari Allah untuk kita. Mungkin inilah jalan untuk kita bisa merubah kehidupan. Nah, mungkin inilah jalan bagi kita untuk bisa mengangkat derajat kita dan keluarga. Dan ternyata alhamdulillah, karena ya berkat, sebenarnya gini, yang namanya sukses itu, ya kalau menurut saya sih, sukses itu bukan karena orang itu hebat sih. Bukan karena dia hebat, dan bukan karena dia pintar, bukan karena dia pandai. Tetapi menurut saya karena dia diberi kesempatan oleh Allah. Karena kalau dibilang kita ini sukses karena kerja keras umpamanya. Berapa banyak orang yang bekerja keras yang dari pagi sampai malam, tapi dia nggak sukses. Iya kan? Berapa banyak gitu loh. Orang yang dagang mungkin dari pagi sampai malam, orang yang kerja bangunan atau apapun lah itu, tapi dia sukses. Artinya bukan mereka itu nggak bekerja keras, itu kerja keras namanya. Tetapi mungkin Allah belum memilih dia, atau mungkin belum waktunya. Nah itu kita kan nggak pernah tahu. Jadi makanya saya mengatakan ya orang sukses itu bukan murni karena dia hebat, tapi karena dia diberi kesempatan oleh Allah. Itu aja sih. Makanya kita harus selalu berusaha dan berdoa. Nah itu dia. Kesempatan itu. Iya. Iya, betul. Kita mungkin dikasih kesempatan nih, udah dikasih kesempatan, cuma kita nggak sadar. Nggak sadar dan nggak konsisten dengan kesempatan. Nah, itu. Sehingga makanya saya bilang kepada anak muda, jika ada kesempatan itu jangan sering-sering diabaikan. Siapa tahu kesempatan itu yang membuat kita berubah hidup. Karena kesempatan itu jarang datang 2 kali atau 3 kali. Iya. Nah, apakah kita tahu kesempatannya mana ya? Semua manusia nggak ada yang tahu. Tapi kita tahunya dari mana ya? Setelah kita coba. Berarti kita cobain aja semuanya gitu. Ya artinya coba itu tentu dengan alasan juga harus konsisten. Dan juga cobanya itu juga nggak bisa dalam waktu umpamanya setelah 2 bulan dicoba nggak ada hasil kita mundur ya, nggak bisa juga seperti itu. Itu kita juga punya target nih umpamanya 2-3 tahun umpamanya nggak ada nampak perkembangan ya kita coba yang lain itu wajar. Kenapa? Karena mungkin kalau ibaratkan nih umpama kita buka usaha, kita sewa ruko atau gimana, ternyata udah 2-3 tahun nggak ada hasil, ya wajar dong kita ekspansi ke yang lain, itu wajar. Makanya saya bilang coba itu juga nggak bisa sebentar. Nah artinya kalau kita sudah tidak mencoba dengan sebentar, berarti kita sudah konsisten. Berkaitan dengan itu tuh, Pak. Selama Bapak memulai karir ini, pernah Pak yang gak konsisten gitu? Kalau saya sih enggak. Jadi sabar sampai dia sebesar ini gitu Pak? Iya, karena apa ya? Yang pertama saya memang ini jalan hidup saya dan keluarga saya, anak-anak saya, karyawan saya hidupnya di sini semua. Ya nggak mungkin dong saya nggak konsisten gitu. Boleh. Nah, silakan. Boleh tanya Pak ya. Tadi Bapak saya dengar nggak ada basic, taunya satu juga dari temannya gitu kan. Sebelum Bapak sekarang ada berapa cabang di Pekanbaru Pak? Kan baru ada 4. Ada 4 cabang, Ya. ada 4 cabang. Jadi sebelum 4 cabang itu mulanya itu Bapak apakah dari gerobak dulu atau pindah dari ruko ke ruko gitu kan Pak? Sekarang Bapak punya karyawan berapa ini? Saya sekarang karyawan lebih kurang hampir sekitar 80-an lah. Nah, 80-an kan cukup banyak tuh ya Pak karyawannya ya. Alhamdulillah. Nah, dan dulu itu apakah Bapak hanya dengan keluarga Bapak aja yang menjalankan gitu kan sampai sekarang punya karyawan yang banyak 80 orang, dan bagaimana Bapak mengiklankan sate YSL ini gitu kan Pak sampai sebesar ini gitu. Jadi campur tangan apa ini Pak sampai sebesar ini punya 4 cabang? Ya.
Jadi kalau awalnya tuh apapun usaha ya, biasanya ya, apapun usaha itu memang berawal dari keluarga sih. Mungkin ya awalnya saya mungkin dengan istri, atau dengan anak itu pasti. Karena apa? Karena di awal kita merintis karir itu kita nggak mungkin langsung pakai karyawan. Nah, apalagi kita nggak punya modal yang cukup gitu ya. Ya itu pasti melibatkan keluarga dulu. Nah setelah umpamanya kita rasa kita mampu untuk menggaji karyawan, ya kita mulai merekrut karyawan seperti yang kita butuhkan, umpamanya bagian dapur atau bagian depan atau waiter gitu. Jadi semuanya itu bertahap, itu pasti. Dan mengenai cara bagaimana kok bisa Sate YSL ini bisa cepat dikenal orang atau bisa cepat banyak kontennya tampil di media sosial, ya kan ini zamannya zaman media sosial. Jadi walaupun saya waktu dulu sekolah saya nggak kenal dengan media sosial ya, saya nggak kenal sama sekali, tapi saya harus ngikutin perkembangan zaman. Melek dengan sosial media. Saya harus ngikutin perkembangan zaman. Karena apa? Kita itu harus menyesuaikan dengan konsumen. Konsumen kita sekarang ini dia lebih takut ketinggalan HP di rumah daripada ketinggalan dompet. Iya kan? Iya. Nah, kalau seandainya konsumen kita takut ketinggalan HP, ngapain kita nggak hadir di HP dia? Iya kan? Nah, artinya kita kalau udah hadir di HP dia, kemana dia pergi kan selalu dibawa, akan selalu dilihat gitu. Kita nggak perlu umpamanya kita bikin konten hari ini atau kita iklan hari ini, kita nggak perlu mereka datang hari ini. Tapi setidaknya mereka udah lihat konten kita hari ini. Jadi begitu mereka udah lihat konten kita, mereka akan teringat lagi dengan kita. Oh iya, ini Sate YSL. Udah nanti malam kita ke sana atau minggu depan kita ke sana atau bulan depan pas liburan atau apa. Mereka sudah ada jadwal gitu. Kalau seandainya mereka suka gitu ya. Nah, artinya kita jangan sampai lalai untuk selalu mengingatkan. Mengingatkan itu dalam artian ya kita singgah-singgah aja di HP dia gitu kan, kita mampir-mampir aja, lewat-lewat aja di HP dia, kan seperti itu. Dan dengan begitu otomatis kita berarti aktif. Orang buka usaha mengatakan bahwa media itu nggak penting, ya menurut saya itu belum maju orangnya gitu. Karena kita suka nggak suka, saya gitu ya, suka nggak suka kita dengan media sosial, ya kita harus terima. Karena kita mau menjual, bukan mau membeli. Nah kalau kita mau membeli, kita bisa aja mengatakan kita nggak suka, kita bisa beli yang lain. Nah sementara kan kita mau menjual, ya kalau kita menjual tentu kita harus ikuti selera orang. Jadi ibarat kata kalau zaman dulu teriak ya Pak ya. Iya. Nah, kalau sekarang, ya gitu. Contohnya gampang. Sekarang ini seperti di Jakarta atau di kota-kota besar atau di mana-mana, ruko atau tempat-tempat grosir atau tempat-tempat jualan yang dulunya ramai, yang seperti di Tanah Abang atau di tempat-tempat penjualan yang ramai lah dulu di Jakarta atau di Bandung atau di mana, sekarang kan kebanyakan sepi. Kenapa? Karena serangan media sosial. Itu. Ya mudah-mudahan teman-teman kita yang lain-lain itu yang mungkin sekarang ini punya tempat penjualan secara offline, ya mungkin mudah-mudahan bisa beralih ke online agar tetap bisa stabil gitu. Karena di HP juga ada marketplace ya Pak ya. Iya. Orang tinggal pesan gitu kan. Iya. Mungkin saja saya juga bisa pesannya di marketplace ya Pak. Iya bisa gitu. Jadi Pak, YSL-nya ada di Bapak tadi asal mana maaf Pak? Asalnya Sumbar. Ya. Sumbarnya daerah Litau. Lintau. YSL ada di Lintau? Belum. Belum. Berarti di Sumbar belum ada Pak? Belum. Hanya di Pekanbaru doang. Pekanbaru, Riau. Jambi ada? Iya. Riau di luar, ya maksudnya Riau itu kan berarti kan luar Pekanbaru ya? Iya. Ada. Di Jambi juga ada. Jambi ada, di luar Riau ada. Udah berkembang.
Cuma di Sumber gak ada ya Pak ya? Nah, belum. Belum ya Pak ya? Sony Ya, ada Pak. rencana Pak buka di Sumber. Ya, lihat kesempatan sih. Jadi ya tunggu kesempatan nih. Ya, kesempatan. Oh jadi YSL ini kepanjangannya apa Pak? YSL ini sebenarnya apa ya? Itu nama saya. YSL itu Yufrizal Sate Lintau. Oh, bisa. Ya, jadi apa namanya? Kita singkat menjadi YSL ini kan, YSL ini kan juga sebuah brand yang nggak asing lah ya. Dan untuk penyebutannya juga gampang gitu. Jadi kita kalau bisa nih bagi adik-adik yang di luar sana yang ingin bikin sebuah brand atau usaha, kalau bisa namanya itu jangan yang ribet-ribet gitu, jangan yang terlalu panjang. Orang akan susah mengingatnya gitu. Karena sok Inggris pula ya pakai apa? Iya. Jadi orang susah ngapalnya. Iya gitu. benar. Jadi Pak terinspirasi dari mana YSL itu Pak? Namanya apakah dari Bapak sendiri atau dari Dari saya sih. Dari saya. sendiri? Nama saya aja lah. Awalnya kan dulu rencana saya daftarkannya ke HKI itu Sate Lintau aja, tapi nggak bisa karena Lintau ini kan nama daerah. Nah, nama daerah itu nggak bisa dipatenkan karena itu kan milik bersama ya. Nah, sehingga saya tambahin satu huruf di depannya nama saya gitu kan, jadi YSL gitu kan. Nah, sehingga dia ketika orang menyebut YSL, orang akan ingat suatu brand yang besar gitu sih. Nggak usah kita sebutkan brand apa ya. Benar-benar Bapak setuju, saya setuju. Jadi alhamdulillah sekarang ini ya apa ya, orang menyebutnya itu menurut saya gampang sih gitu. YSL gitu, singkatannya YSL. Berarti sate YSL ini pusatnya di mana Pak? Kalau pusatnya di Pekanbaru ini. Pekanbaru ini. Iya. Pekanbaru berarti ada berapa outlet? 4. 4 hotel. 4-nya di sini. Ya. Di mana aja Pak? Mana gitu Pak? Di Parit Indah, di Harapan Raya, di SM Amin, Panam, di Arifin Ahmad. Gampang ya, jadi teman-teman yang arahnya ke sana nih, mampir lah. Iya kan? Teman-teman yang ngerjain tugas ya kan? Datang ke sate, nggak apa ya sambil sate YSL ini berapa rasa nih Pak? Ada rasa-rasa? Ada rasanya itu ada yang pedas, ada yang biasa itu mau yang nggak terlalu pedas lah ya. Ada yang bisa campur juga, yang biasa sama yang pedas sehingga dia standar rasanya gitu. Ada pedasnya juga dan ada nggak pedasnya juga. Terus ada kacang gitu, ada apa rasa dia. Rasa. Komplit. Nah itu juga salah satu salah satu perbedaan dari sate-sate yang lain, kita ciptakan ada beberapa rasa. Harus berbeda aja ya. Ya. Sate itu nggak cuma itu. Ada rasanya juga, hidup sama keluarga. Bawa anak, ada yang nggak Ada yang pedas. pedas. Iya. Bawa ibunya suka pedas, ada yang pedas. Iya. Ada yang mau kacang bapaknya, kan kacang. Iya. Ya. Tapi juga bersahabat ya Pak ya. Ya. Bersahabat Ada. nih. Ayolah. Ayolah. Tinggal milih. Mau di Harapan Raya, mau di Parit Indah, Panam, Arifin Ahmad, ada. Apa lagi Bang? Oke. Apa penemu rasanya ini siapa nih Pak? Apakah memang Bapak sama istri mungkin saat itu kita bikin rasa. Sedangkan sate kan di mana-mana berbeda lah ya kan, ada kan kita tahu lah sate kan ini. Nah, ini gimana tuh penemu resepnya itu siapa tuh Pak? Iya, kalau dibilang penemu resepnya ya kalau awalnya kita belajar sama teman tadi ya. Oke. Jadi juga ada resep dari teman-teman itu, cuman ya akhir-akhir ini seiring berjalan waktu ya saya banyak menyesuaikan sih, banyak tambahan juga gitu. Artinya kita kan ingin menciptakan sesuatu yang beda gitu. Iya. Resep yang diimprovisasi. Iya, improvisasi. Harus ada inovasi. Inovasi benar. Ya. Tapi Bapak ini melek banget loh sama perkembangan misal. Iya. Bapak ini mengikuti Bapak hobi baca buku atau gimana Pak? Saya itu hobi baca. Oh iya pantas. Ya, walaupun saya nggak baca buku, tapi saya sering baca artikel, sering baca motivasi-motivasi dari orang-orang yang hebat sih, gitu. Yang sudah
pernah sukses duluan gitu ya, Iya. yang bahkan kelasnya tuh kelas dunia gitu. Oke. Saya pernah baca buku tentang, saya pernah baca juga buku tentang Bob Sadino gitu ya, Ah, almarhum Bob Sadino. Menurut saya sih beliau luar biasa sih gitu. Saya banyak terinspirasi juga sama beliau gitu kan. Jadi apa namanya, seperti perjalanan-perjalanan karir sebuah brand besar gitu, umpamanya seperti Starbucks, seperti Mixu atau seperti KFC. Saya pelajari semua gitu. Saya pelajari semua. Intinya memang di dalam semua itu ya kuncinya konsistensi. konsisten. Ya. Dan mereka juga awalnya itu semuanya itu nggak ada yang dari langsung besar, itu nggak ada. Tetap mereka itu dari bawah semua gitu. Bahkan yang punya Starbucks sekarang ini, bahkan dulu orang tuanya itu menurut pelajaran yang pernah saya baca gitu kan, bahkan orang tuanya itu punya kehidupan yang sangat susah dulu. Dia untuk menyambung kuliahnya susah, kebetulan orang tuanya juga meninggal, tapi akhirnya dia juga lulus kuliah gitu ya. Akhirnya dia lulus kuliah dan dia bekerja di Starbucks itu. Terus awalnya nggak diterima beberapa kali, tapi dia melihat sesuatu yang luar biasa di produk kopi ini. Dia potensinya besar, dia akhirnya melamar terus, akhirnya diterima. Nah, setelah dia diterima, dia di situ diangkat kalau nggak salah menjadi manajer, sampai jadi manajer gitu ya. Jadi dia ingin menciptakan sesuatu yang baru di Starbucks itu, mungkin dengan varian-varian lain mungkin ya, atau dengan menu-menu lain, nggak mengizinkan, sehingga akhirnya ya dia kecewa sih sebenarnya gitu. Tapi karena itu dia bekerja di situ, ya dia tetap aja menjalani gitu ya, sampai pada suatu saat dia Starbucks ini agak berat gitu ya, sehingga ada kalau nggak salah dijual aja sama si, aku lupa namanya siapa gitu ya, sama orang ini dibeli. Dia cari pendana lah gitu. Jadi dia cerita ke pendana ini bahwa dia yakin dalam waktu 5 tahun dia bisa buka cabang Starbucks ini 125 cabang. Dia bisa untuk meyakinkan si investor ini. Dan ternyata investor ini tertarik juga, akhirnya dibeli. Dan ternyata memang setelah dia jalani 5 tahun, dia buka sampai 125 cabang di Amerika. Nah, terus setelah berjalan, kalau kita tahu nih sekarang ini, Starbucks itu cabangnya sudah 20.000 di seluruh dunia. Nah, di berapa negara dia hadir di dunia? Di 60 negara. Bayangin, dengan harganya yang juga lumayan luar biasa, punya cabang sampai 20.000, bayangin deh. Artinya menurut saya, kita bermimpi itu nggak ada masalah, kita bermimpi besar itu. Yang bermasalah itu kita nggak punya mimpi sama sekali. Jadi walaupun seperti saya sudah umur kepala 5 gitu ya, sudah ubanan dan sebagainya gitu, selagi saya punya kesempatan, selagi saya bisa produktif, saya akan lakukan. Walaupun saya sudah punya usaha yang artinya yang bisa menghidupin saya dan sebagainya, tapi saya untuk apa gunanya saya bicara di sini? Agar adik-adik atau orang-orang yang saat ini masih rebahan, ayo bangkit. Nggak ada kata waktu terlambat, itu nggak ada. Yang terlambat itu ketika Anda tidak memulai. Tapi kalau kita sering dengarkan ya, Bang, motivasi, cerita-cerita orang sukses, itu tuh selalu ada kesabaran, terus pantang menyerah, dan itu tuh pasti. Jadi karena sekarang ini Pak, yang permasalahan anak-anak muda sekarang ini kan baru sedikit udah nggak bisa nih, udah loyo, gitu kan Pak. Menurut Bapak nih, apa solusinya? Ya kalau itu sebenarnya apa ya? Kalau solusi itu bukan dari orang lain. Solusi itu dari orang lain nggak ada. Solusi itu harus dari dalam diri kita. Jadi kalau yang mau Bapak sampaikan nih,
Ya kalau yang mau saya sampaikan, ya seperti yang saya katakan tadi, nggak ada kata terlambat. Saya ini kan cuma bisanya menghimbau. Untuk memaksa mereka saya juga pasti nggak bisa. Karena itu hak mereka juga gitu ya. Tapi apakah Anda tidak rugi rasanya membuang-buang waktu yang mungkin Anda dikasih jadwal hidup, anggaplah mungkin umpamanya 60 tahun atau 70 tahun umpamanya. Tapi Anda memakainya untuk tidur 40 tahun. Sayang. Bayangin, sayang nggak? Kebuang sia-sia. Ya. Kalau Anda ingin tahu, orang-orang sukses itu tidurnya pendek. Jadi, orang apabila takut kehilangan jam makan dan takut kehilangan waktu tidurnya, tipis harapan untuk sukses. Ya. Jadi orang sukses itu jam tidurnya pendek. Pendek ya, Pak ya. Ya, dan dia nggak takut. Ini udah jam makan ya, udah nanti aja makannya. Itu bisa sukses. Jadi apa ya? Kalau kadang-kadang kita ini kan begadang nih, kita kan begadang kadang-kadang nggak ada manfaatnya juga ya. Kata Bang Haji Roma kan begadang kalau nggak ada artinya nggak usah. Tapi kan yang kita lakukan sekarang ini sampai akhirnya besok paginya rebahan sampai siang itu karena kita melakukan hal yang tidak bermanfaat ketika malam harinya, Pak. Nah, Pendek kita jadinya kan. jadi begini. Sebetulnya orang begadang ini bagi dia mungkin, bagi dia mengatakan bahwa dia mencari inspirasi. Oke. Dia mengatakan seperti itu bagi dia mungkin ya. Nah, Tetapi kalau bagi saya, Anda cari inspirasi malam, setelah itu Anda tidur, begitu Anda bangun pagi, inspirasi tadi udah hilang. kalau itu nggak dicatat ya, Pak. Iya, tapi kalau seandainya Anda mencari inspirasi itu pagi, siangnya Anda bisa melakukan inspirasi Anda itu. Iya. Iya kan? Langsung Tapi di- kalau udah dibatasi dengan tidur, inspirasi tadi itu jadi pudar. Karena sesuatu kalau udah ditunda pasti akan hilang ya. Iya, artinya apa ya? Kalau kita ingin melakukan sesuatu itu jangan ditunda sih. Jangan ditunda dan jangan pakai kata umpamanya saya mau melakukan itu tapi, nah ini tapi ini nih. Tapi saya nggak belum ada waktu atau belum ada modal atau belum ini atau belum itu. Nah artinya apa? Artinya Anda mencari pembenaran di dalam ketidakbenaran. Ya. Padahal kan itu tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? Kita tahunya dalam lautan itu dari mana coba? Tentu kita selami kan, Iya. agar kita tahu dalamnya laut. Nah, sementara kita kan tegak-tegak di luar aja, gimana kita tahu dalamnya? Begitu juga usaha. Biar kita tahu jalan apa enggaknya kita coba kan. Iya. Nah kalau kita nggak nyoba, kita tahu hasilnya dari mana? Jadi kadang-kadang orang kebanyakan dia belum pergi tapi udah balik. Dia mengatakan dia belum mulai tapi dia mengatakan ini nggak akan berhasil. Ya sampai kapan ya nggak akan berhasil gitu. Betul sekali. Iya. Jadi artinya mau berhasil mau enggak yang penting Anda coba dulu, terjun dulu. Itu harus gitu. Itu harus. Jadi biar Anda tahu sakitnya dicubit, ya cubit tangan Anda. Tahu nggak? Baru tahu sakitnya apa enggak. Ada ya. Ya, jadi jangan dikatakan dicubit itu sakit, digigit itu sakit. Nah, Anda udah coba gigit belum? Udah coba cubit belum? Kan gitu. Simpel sih sebenarnya. Memang kadang-kadang orang mencari mencari pembenaran untuk membela diri dari kemalasan dia tadi. Tapi benar juga kata Bang Yu tadi. Kalau solusi itu dari orang lain, udah berapa banyak orang sukses sebenarnya, Bang? Iya, Kenyataannya banyak motivator di luar sana. banyak. Tapi Biasa hanya banget. berapa orang yang nyambung. nyambung. Iya. Benar. Berarti solusi itu bukan dari Bukan dari orang lain. Orang lain ini hanya sekedar mengingatkan kita. Anda mau ke sini, ini jalannya. Anda mau melakukan ini jalannya. Ya, selanjutnya ya dari diri Anda. Anda mau melangkah apa tidak? Anda apa mau mulai atau tidak? Apakah Anda sekedar menjadi pengamat aja atau menjadi pemain? Kan gitu. Emangnya pengamat itu ada yang sukses? Enggak. Yang sukses itu ya pemain. Iya. benar. Biasa ya. Termotivasi. Motivasi. Ada rencana? Ada rencana. Hidup itu nggak harus kayak gini-gini aja. Pasti. Yang paling penting itu bagi saya, seperti yang saya katakan tadi,
selagi kita sehat, selagi kita punya kemampuan, selagi kita punya potensi, kenapa sih kita pendam gitu loh? Sayang gitu. Sementara orang-orang yang punya keterbatasan mental, keterbatasan fisik, dia masih mau loh berusaha gitu loh. Sementara kita punya lengkap, punya kesempatan, punya tubuh yang sempurna gitu ya. Kenapa kita bisa menyia-nyiakan titipan Tuhan itu gitu loh? Iya kan? Kita lihat deh, orang-orang yang mungkin nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi dia tetap berusaha untuk mencari rezeki dengan dia itu mungkin berjalan, atau dia itu dengan pakai gerobak atau pakai sepeda atau apa gitu ya. Artinya kalau mereka cuma menunggu aja, siapa sih yang mau ngantarin gitu loh? Iya, betul. Yang orang seperti itu aja dia mau jemput bola. Masa kita yang punya fisik sempurna, punya pikiran bagus, kita mau nunggu aja? Emang kita siapa sih gitu? Kalau perlu dikasihani ya Allah pasti mengasihani orang yang cacat tadi kan. Iya. Lebihnya ke situ gitu ya, karena mereka punya kekurangan. Terus kita menunggu berkah dari Allah, ya Allah kasihlah hamba rezeki dan sebagainya. Tapi kita duduk aja di sini dari mana coba? Allah bakalan Iya. Tapi di era digital nih rebahan-rebahan ada juga kalau yang ngasih duit. ada banyak. Nah, tapi kan nggak semua orang. Iya. Itu lagi. Nggak semua orang, walaupun kita ikut latihan, tapi kalau kita nggak ngelakuin, sama aja. Ya. Jadi yang paling penting itu action. Sudah action, kita bakal tahu apa yang kita perlukan. Umpamanya kita perlu kekuatan, perlu modal, perlu ini, perlu itu. Kita tahunya setelah action. Nah, jadi kalau kita umpamanya mau buka sebuah toko seumpama, kita harus sediakan dulu lengkap-lengkap barangnya. Kita harus sediakan dulu parkirnya yang luas. Kita harus sediakan dulu karyawannya yang banyak. Emangnya berapa lama sih Anda bisa membangun itu dengan harus menyediakan selengkap itu? Jadi Anda kalau ingin melakukan sesuatu, lakukan aja, jalan aja dulu. Jalan aja dulu gitu. Nanti di perjalanan Anda akan menemukan, oh ternyata si A bisa bantu kursi, ternyata si B bisa bantu yang lain, ternyata si C bisa bantu ini. Ternyata saya bisa dapatin itu, akhirnya lengkap. Gitu. Dan itu lebih bagus daripada kita punya modal lengkap sekalian. Kalau kita punya modal lengkap sekalian itu, kita nggak tahu proses jadinya. Karena yang akan membuat kita semakin matang dan semakin kuat itu adalah proses. Iya. Kadang orang lupa kadang kita tuh terlupakan prosesnya. Iya. Kita melihat orang sukses, dia udah sukses enak punya duit. Iya. Tapi kita nggak tahu proses dia. Ya seperti apa ya? Seperti orang-orang yang sukses, yang hebat-hebat sekarang itu. Ya mungkin kita melihat dia sekarang gitu ya. Kalau kita melihat dia sekian tahun yang lalu, ya mungkin dia juga entah mungkin lebih susah dari kita nggak tahu. Gitu. Tapi mereka tetap menjalani proses. Bagaimana kendala, bagaimana kesulitan dan sebagainya itu bukan akan membuat kita semakin rugi, tapi akan membuat kita semakin kuat. Otomatis umpamanya kita punya kerugian umpamanya di bulan ini gitu. Ya, kita menjadi pelajaran bagaimana bulan depan sampai tidak terulang lagi yang kerugian yang seperti itu. Artinya kan pelajaran. Nah, gitu sih. Belajar dari pengalaman. Ya, proses itulah yang iya. Kita kadang lupakan proses. Benar tuh. Iya kan? Kita cuma lihat orang sukses sambil lupa. Nah, itu tadi. Tadi winter enak nih gitu kan. Itu lebaran aja enggak ngapa-ngapain. Benar enggak? Dia punya mimpi tapi nggak ada usaha. Wah, banyak mimpinya aja tidur banyak. Iya benar. Wah, luar biasa. Banyak banget ilmunya. Betul. Kira-kira Bapak ada nggak mau mengembangkan sayap lagi selain sate? Nggak tahu ada bisnis yang lain gitu kan yang Bapak nampak gitu, oh ini peluang kedepannya gitu. Ada nggak kira-kira rencana Bapak ke depan? Itu pasti. Boleh Pak Itu diplot pasti. kira-kira boleh nggak ya disuruh? Kalau bahasa Jadi kalau seandainya untuk pengembangan itu pasti. Tetapi yang jelas saya punya prinsip kita harus matangkan dulu nih kekuatan kita yang ada. Yang pertama
apakah sistem kita sudah berjalan dengan baik, apakah tim kita sudah maksimal. Nah itu kita pastikan dulu, karena ketika kita sudah melakukan atau sudah memulai sesuatu yang baru nanti, ya bisa jadi yang lama ini akan sering saya abaikan mungkin gitu ya. Itu otomatis saya akan fokus ke yang baru kali gitu ya. Nah makanya ketika saya mengabaikan ini, ya tim saya sudah kuat di sini, harusnya seperti itu dulu. Nah kalau seandainya belum seperti itu, saya belum mau gitu. Karena sekarang ini di YSL itu masih banyak yang bisa saya kembangkan, masih banyak sekali gitu. Karena kita kan pakai sistem kerjasama ya, pakai sistem kemitraan atau franchise. Nah itu untuk Riau aja belum sempurna gitu ya, apalagi daerah-daerah lain di Indonesia kan masih luas gitu ya. Nah saya juga menciptakan konsep-konsep baru untuk orang bisa buka usaha yang mungkin dulunya kemitraannya itu mungkin modalnya ratusan juta. Nah sekarang ini sudah saya bikin konsepnya yang modalnya itu cuma puluhan juta gitu, dan itu orang sudah bisa punya usaha gitu. Nah bahkan juga saya sekarang ini sedang menciptakan bagaimana orang makan sate dengan santai gitu. Artinya makan sate dengan santai itu ya orang sambil jalan-jalan bisa makan sate gitu loh. Nah nanti tunggu berita selanjutnya gitu. Gimana caranya? Orang biasanya mungkin naik motor, sedang naik motor nih, goncengan naik motor, dia nggak bisa makan sate sambil naik motor di belakang gitu, yang goncengan gitu ya. Nah yang goncengan, terus ada orang umpamanya lagi di OTW di mobil gitu umpamanya. Yang biasanya orang menganggap kalau kita makan sate di mobil itu ribet ya. Mobil lagi jalan nih, bukan mobil parkir ya. Ribet gitu kan, harus buka dulu bungkusnya, lebar tempatnya dan sebagainya gitu kan. Nah kedepannya YSL akan menciptakan orang makan sate itu simple, bisa dimakan di mana saja, sambil berdiri, sambil jalan, sambil lari pun bisa. Udah jadi kayak snack ya. Ya betul. Wow. Penasaran nih. Ya. Penasaran, jujur dia penasaran. Iya. Nah itu nanti begitu sudah ini sudah sempurna semuanya akan kita launching. Wah, nggak sabar. Sabar. Nanti kita diundang dong Pak, biar bisa datang ke sana. Gimana cara simpel itu kita talk show makan. Iya kan? Bisa. Wah, seru banget ya. Seru, banyak banget ilmunya. Karena kan dalam usaha itu kan inovasi itu penting. Betul. Penting. Orang pasti melihat YSL yang 7 tahun atau 8 tahun yang lalu seperti ini. Nah sekarang jangan sampai seperti itu terus gitu. Ada sesuatu yang baru, entah itu dari menunya, entah itu dari segi penyajiannya atau produknya gitu. Orang akan meninggalkan hal-hal yang udah ribet menurut dia. Betul. Karena sekarang kan simple, serba simple. Iya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan selera konsumen. Konsumen itu dia sekarang nggak mau ribet. Iya. Dia kalau pingin makan sate, kalau bisa ya simple, sambil jalan sambil lari gitu kalau bisa. Nah, karena mungkin dia didesak oleh waktu atau apapun lah itu gitu ya. Ya sehingga mereka lebih cenderung kepada makanan di sisi makanan yang lebih simpel. Ya mungkin tetap ada sih yang masih yang seperti yang biasa, banyak juga. Tapi kita ciptakan juga. Ya mana tahu yang kita ciptakan ini juga nantinya banyak yang suka juga. Kan kita nggak tahu. Itu dia tadi, mencoba dulu. Mencoba. Dalamnya laut tadi kan, makanya coba dulu. Ya. Karena itu belum ada yang buat di sate gitu. Siapa tahu yang menjadi inspirasi. Ya, inspirasi juga buat yang lain gitu kan. Oke, kayaknya udah waktunya udah panjang kayaknya, ada hampir berapa? Setengah lebih ya. Yang jelas kami pengen lah bercerita lagi sama Bapak dari waktu mungkin kita yang kesana. Iya. Ya kan, dan saya melihat konten Bapak YSL keren sih. Saya memang melihat sebagai konten kreator melihat bukan pesaing sih ya, sekarang waktunya kita kolaborasi kan Pak. Jadi kita harus melihat, nggak mau kalah nih, harusnya gitu kan Pak ya. Nah itu saya pengen lah coba main ke sana. Boleh. Iya kan? Karena kita di dunia, kalau prinsip saya gitu ya, kita di dunia ini nggak ada sih yang namanya persaingan, itu nggak ada. Oke. Tapi kalau menurut saya yang ada itu adalah kita membawa diri kita itu agar lebih baik, itu aja sih. Ya, kalau
kalau kita bilang kita bersaing otomatis hati dan rasa kita agak beda ya. Agak beda jadinya gitu. Tapi kalau kita untuk memotivasi kita agar lebih baik, kita kan nggak merugikan orang lain gitu. Gitu. Ya nggak menjelekkan orang lain. Nggak menjelekkan orang lain juga gitu. Karena kadang kalau kita kata persaingan ini pengen menjatuhkan lawan Pasti aja. kalau gitu kan. kata-katanya udah persaingan, kita ya pola pikirnya udah beda. Oke. Tapi kalau kita untuk memperbaiki lebih baik itu, kita nggak merugikan orang dan kita juga tidak melibatkan orang. Malah menguntungkan. Malah menguntungkan gitu ke kita sendiri gitu. Oke, baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih nih. Kami mengucapkan terima kasih pada Pak Rizal yang sudah mungkin sibuknya hari ini bisa menyempatkan, dan juga buat teman-teman sebelum menutup nih teman-teman, jangan lupa untuk komen, like, subscribe-nya juga, share juga ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman kunjungi juga sosial media YSL. Kalian bisa mencari motivasi bisnis di sana juga ada, ya kan? Banyak lah pokoknya ilmu yang bisa kalian dapatkan. Di Instagramnya juga keren-keren ya kan? Terus ini, dan juga jangan lupa mampir. Iya kan, mampir ke Sate YSL. Jadi kalau kalian pengen sate, kalian datang ke YSL. Tapi kalau kalian pengen kuliah, datang ke KLP3i. Oke, terima kasih Pak Yufrizal atas waktunya. Saya nih pamit undur diri, dan juga Saya dia dan juga tamu kita. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.